Masa hari raya harus ada acara es mosi, es cendol, es mambo. Sampai rusuh satu RT satu kampung. Gara-gara sapi hilang, sapi terbang, sapinya lengit, sapinya minggat. Hola netizen yang terhormat, kisruh Dewi Persik dengan Ketua RT masih menjadi sorotan netizen yang berbakti. Pasalnya Ketua RT di daerah tempat tinggalnya diduga menolak pemberian hewan kurban milik Dewi Persik. Adanya miskomunikasi, akhirnya permasalahan itu diselesaikan dengan cara mediasi. Namun mediasi tersebut tidak berjalan mulus karena sama-sama tersulut emosi. Saat mediasi digelar, viral saat Dewi Persik ngotot berbicara lantang dengan Ketua RT. Dewi Persik terlihat ngamuk teriak-teriak kepada Ketua RT. Bukannya didukung, Dewi Persik yang ditemani keponakannya malah mendapatkan sorakan warga sekitar. Kemudian seorang ibu-ibu nyeletuk kepada Dewi Persik agar tidak sok-sokan, sebab Dewi Persik diketahui baru 5 tahun tinggal di daerah tersebut. Dewi Persik pun sontak saja langsung emosi dengan perkataan ibu-ibu tersebut. Situasi semakin memanas. Dewi Persik mengaku jika ia berniat baik dengan warga di perumahan tempat tinggalnya, juga tidak ada unsur politik. Ia pun menjelaskan dengan berteriak-teriak. Video ngamuk Dewi Persik pun menjadi sorotan netizen yang tercinta. Rupanya mereka malah mendukung Pak RT. Sebab jika dilihat di video-video lainnya, Dewi Persik selalu memotong pembicaraan Pak RT ketika menjelaskan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hoi, warga Kampung Bulu semua, jangan ada yang memarahi Dewi Persik itu. Dia itu tulus mau kurban. Dia mau menyebarkan nama baik Ganjar. Jangan ada yang marahi dia. Dia mau promosikan Ganjar. Ini buktinya. Kok nggak percaya kalian? Ini tengok. Tim dari sahabat-sahabat Ganjar, teman-teman aku semuanya itu pada mau ngambil sapinya. Udah, jangan ada macam-macam ya. Kali Dewi Persik dan Pak RT-nya terkait permasalahan hewan kurban. Apapun masalahnya, Pak RT ini tidak boleh terlalu ikut campur permasalahan hewan kurban. Itu tidak dibenarkan. Biasanya pelaksanaan hewan kurban itu kan ada panitia khusus, pelaksananya khusus. Nah, panitia atau pelaksana ini itulah yang berhak menerima, menyembelih, membagi-bagi kepada warga atau kepada orang yang membutuhkan. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa, kurban itu bisa kita sembelih sendiri, bisa kita bagi-bagi sendiri. Itu boleh. Apalagi di dalam permasalahan ini ada berita Pak RT malak Dewi Persik 100 juta. Kalau memang itu benar dan Pak RT-nya benar-benar malak Dewi Persik 100 juta, Pak RT itu bisa diproses hukum secara pidana, bisa dipenjarakan dia. Aduh, Mbak Dewi Persik, kalau udah ikhlaskan kalau mau kurban ya. Udahlah, jangan diperpanjang ya. Ini kan katanya bulan suci, bulan bulan Idul Adha ya. Idul Adha ini kan lebaran gitu. Harusnya saling memaafkan. Ini diperpanjang. Sudahlah, kalau memang ikhlas udah ikhlaskan aja. Kalau memang tidak ikhlas ya udah gitu. Udah aja. Percayalah, insya Allah. Barangkali Pak RT juga nggak ada niat untuk seperti itu ya. Salah paham takutnya ya. Udahlah, kalau nggak ikhlas udah. Kalau seperti ini hanya pencitraan saja atau hanya untuk konten saja nantinya ya, seperti itu. Mirisnya gitu aing mah ningalina oge meni sagala bidang sia mah meni sok dijeun kariweuhan teh. Sabenerna sia niat arek kurban teh niat arek sedekah atawangan ukur arek naikkeun trafik. Mudah-mudahan jelema-jelema model kieu di sekitaran lingkungan orang lah, khususnya di Jawa Barat, sampai daheula tuh ah. Kisruh hewan kurban Dewi Persik ditolak RT, mediasi buntu. Bahaya kacau gawe ini mun mediasi ini buntu. Sudahlah mun itu tolong hadirkan lah arwah sapi dikorbankan itu ya. Nah, biar dia kasih penjelasan mana yang benarnya ya. Woi, jadi-jadilah woi soal sapi jadi usah ada peribut dengan Dewi. Kaget menawak mati warga sekitar tuh lah yang dulu nolong awak ya kan, bukan kawan-kawan artis. Nah inilah itu bela komen bang ya. Assalamualaikum guys. Ini tentang perseteruan antara Dewi Persik dan juga Ketua RT di Lebak Bulus ya. Jadi ini tentang polemik sapi korban Dewi Persik. Sebenarnya inilah masalah tentang miskomunikasi. Tapi kalau disuruh stand for siapa, aku lebih cenderung memihak si Dewi Persik ya, karena dari niat baiknya adalah untuk memberikan kurban ya. Itulah nilai positif. Dan kenapa ditanggapi sama Pak RT ini jadi emosi dan juga marah-marah sampai menolak daging kurbannya?
Itu yang menurut saya kayak nggak masuk akal gitu loh. Nggak ada salahnya juga ketika Dewi Persik hanya menitipkan sapi kurbannya. Tapi sebenarnya nih Dewi Persik membagikan kepada warga di situ juga. Jadi seharusnya si partai ini nggak usah juga harga dirinya gimana-gimana, nggak ada yang rugi gitu loh. Ini model-model pemimpin yang masih jadi RT aja udah merasa kayak presiden. Kalau menurut kalian bagaimana? Mbak Dewi Persik sama Pak RT ada apa sih? Sama ini memang tidak salah ya, jika ada istilah ada korban perasaan. Saya yakin semua orang yang berkorban, yang jadi panitia korban, pasti mengalami ini. Ada pelajaran berharga tentang keikhlasan dan menurunkan ego. Mbak Dewi membayangkan bahwa sapi korbannya bisa dinikmati, bagikan pada banyak orang di kampung dan membuat orang-orang itu bahagia. Pak RT juga sama, tenang, lihat banyak orang berkorban, sapinya gede-gede, pasti nanti warga akan kebagian daging dan senang. Ya tapi karena ego, rasa bahagia jadi hilang. Ini itu kesempatan. Korban yang kita berikan bukan semata-mata untuk memenuhi ekspektasi kita. Harus sadar bahwa korban adalah pengorbanan. Terimanya korban kita bukan berdasarkan bagaimana hewan tersebut diurus panitia atau cara membagikan, tapi berdasarkannya dan ikhlas kita saat melakukan korban. Ketika kita merasakan tidak sesuai antara harapan kita dengan kenyataan pengelolaan hewan kurban, ya seharusnya tidak marah atau kecewa. Baliknya, kita harus menerima dengan ikhlas bahwa segala sesuatu itu adalah takdir. Sapi korbannya Pak Jokowi ngamuk ya di Blora. Masa Pak Jokowi harus marah ke panitia? Ini bukan soal politik. Wah, kacau Dewi Persik, kacau asli kacau. Jadi lagi rame juga sih di TikTok, di beranda TikTok masalah Dewi Persik yang masalah sapi kurban. Jadi kalau gua ngambil kesimpulan dari berita-berita di TikTok, jadi sebenarnya sih Dewi Persik mendapatkan sumber informasi mungkin ya salah paham mungkin ya. Jadi begini ceritanya. Jadi Pak RT ini berasal dari berita dari TikTok. Dia bilang kalau lo mau ngambil sapinya ya ambil aja. Kalau memang ambil aja, nggak dipermasalahkan. Terus nah yang disuruh sama Dewi Persik tolong bantuin, katanya kan dibayarnya pakai uang rokok. Nah Pak RT-nya bilang lo mau bantuin, lo mau bayar gue berapapun, 100 juta pun nggak bakal gue terima. Nah ini 100 jutanya sebenarnya tuh masalahnya 100 juta sebenarnya salah. Pak RT itu sebenarnya bilangnya lo mau bayar 100 juta pun nggak bakalan gue angkatin karena sapinya itu besar banget, katanya Dewi Persik. Jadi gitu, jadi yang bikin rame tuh masalah uang 100 jutanya yang mau viral-viralnya uang 100 juta. Yang Dewi Persik membuat statement ya katanya mau angkat sapi dibayar 100 juta. Katanya gitu Dewi Persik bilangnya gitu. Jadi diulangin lagi, Dewi Persik bilang kalau mau angkat sapi, Dewi Persik bilang ke media RT-nya minta 100 juta. Sebenarnya itu salah, semua salah. Jadi semuanya sih miscommunication ya. Jadi ya semoga permasalahan Dewi Persik jauh kelar lah ya kan. Jangan emosi juga sih, dia dua-duanya mungkin lagi emosi kali ya. Semua tuh lagi emosi jadi masalahnya jadi tegang. Jadi ya semua permasalahan Dewi Persik pas selesai sama PRT dan juga warga itu rame banget menghujat Dewi Persik. Aduh nggak boleh juga begitu tuh. Sebenarnya itu semua salah komunikasi. Dewi Persik juga kalau komunikasi, PRT juga gimana ya? Gue nggak nyalain PRT-nya juga, mungkin PRT juga emosi. Ya semua kembalikan pada masing-masing. Soal permasalahan ini semua selesai lah. Reaction gue sih gitu aja, bye. Masa hari raya harus ada acara es mosi, es cendol, es mambo, sampai rusuh satu RT satu kampung gara-gara sapi hilang, sapi terbang, sapinya lengit, sapinya minggat. Menurut saya, udahlah kita harus saling memaafkan, saling mengerti. Lagian ini kan masalah teknis. Kalau hari ini atau kemarin tidak bisa memberikan itu korban sapi karena sapinya lengit, hilang, minggat, hari ada esoknya, yaitu besoknya mungkin hari ini atau lusa. Kita bisa memberikan uang tunai 50.000, 100.000 ke 20.000 atau 100.000 RT RW di sana, dan kita akan menebus hari korban rayanya itu. Karena yang dilihat itu bukan masalah sapinya, tapi tindakan kita, tindakan kebaikan kita. Dan Tuhan pasti akan menilai kebaikan kita tanpa harus ada huru-hara dana. Es mosi, es cendol, es mambo. Tapi juga di Konoha memang rada-rada ya. Selalu deh kalau ada artis kondangan atau pejabat, selalu mereka mau jalur VVIP. Seluruh olah mereka itu paling top, nyuruh-nyuruh orang pula. Itu tidak baik. Dan urusan agama menurut saya jangan kita videokan dan viralkan. Seolah-olah kita pengen nebeng isu untuk menaikkan nama. Kalau kita mau urus misalnya warawiri atau pelakor-pelakor, menuduh orang di sana, silakan. Tapi kalau urusan agama, jangan dijadikan isu. Karena ini sangat sensitif.
dan mencoreng agama itu sendiri. Dan kalau kita memberikan juga itu sapi, kenapa saya harus mamer? Dari dulu saya bingung lihat infotainment. Itu artis dia kasih 200 ton sapi. Diliput pula. Yang diliput sapi-sapi yang gede. Tapi yang orang rakyat jelita yang hanya memberikan kambing yang letik, yang kecil nggak ditampilkan. Padahal di mata Tuhan, yang memberikan kambing korban itu yang kecil di mata Tuhan lebih besar daripada artis-artis kondangan atau pejabat-pejabat koruptor yang memamerkan kemampuan mereka dengan memberikan 1 ton sapi. Tapi dalam hatinya mungkin ada rasa sombong dan angkuh. Mari kita rendah hati. Jangan ada jalur VVIP dan jangan jadikan upacara agama untuk nebeng isu. Dan kalau memberi ya diam aja. Kalau kita memberikan dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ketahuan. Itu namanya agama yang benar. Amin. Ini Papa Ded.